Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan selamat datang kembali di Lubangsa Media, sahabat kamu. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali menyapa teman-teman di sana. Dan tentunya mungkin teman-teman ada yang merasakan terkait episode kita yang vakum belakangan ini. Kita tidak lagi mengunggah podcast akhir-akhir ini. Dan saat ini, pada podcast kali ini merupakan kita awal kembali lagi. Dan pastinya kita akan kembali menyediakan obrolan-obrolan hangat seputar Lubangsa. Dan kali ini saya bahagia karena ada beberapa santri Lubangsa yang berhasil menyabet juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat Asia Tenggara. Maka untuk itu di sini kami telah kedatangan tamu, yakni Ketua Darul Kutub Lubangsa, Bapak Firdaus ya? Iya, Mas. Ya. Oke. Ini kan di sini kita akan bicara tentang Darul Kutub Lubangsa yang berhasil menjuarai lomba MKK tingkat Asia Tenggara. Wow, Asia Tenggara ya? Ya, Asia Tenggara. Oke. Pertama, mungkin sebelum kita mulai ya, di sini teman-teman perlu juga ketahui, kita disponsori oleh roti Lubangsa yang rasanya lembut dan gurih. Oke. Jadi kita lanjut. Kemudian ketika santri Lubangsa yang menyabet juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat Asia Tenggara, yang mana lombanya adalah MKK. Mungkin pertama bisa dijelaskan dulu terkait lomba MKK itu seperti apa sih? Karena jujur saya tidak tahu MKK itu lomba apa. Ya, sebenarnya lomba MKK. MKK itu sendiri merupakan akronim dari Musabaqah Qiraatil Kutub. Musabaqah Qiraatil Kutub. Iya, lomba tentang baca kitab kuning. Ya, itu simpelnya lomba baca kitab kuning. Lomba baca kitab kuning ya, simpelnya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kan sebelum perlombaan pasti ada persiapan yang dilakukan oleh teman-teman DKL. Sehingga kemudian bisa mengukir prestasi menjuarai 1, 2, dan 3. Bisa diceritakan kira-kira persiapan seperti apa sih yang dilakukan oleh teman-teman DKL sehingga kemudian bisa menyabet 3-tiganya juara tersebut? Ya, mencerita sedikit ya terkait persiapan yang dilakukan oleh kami pengurus dan peserta lomba gradasi di Bandung itu. Jadi sebenarnya persiapannya itu dimulai sejak mereka itu selesai melakukan pendaftaran. Setelah mulai dari itu kurang lebih 1 bulan sebelum kita ke Bandung kita sudah melakukan persiapan. Oke, berarti persiapannya 1 bulan sebelum perlombaan. Ya. Oh ya. Mungkin ini kan sudah persiapan 1 bulan ya. Kira-kira mungkin ada metode khusus yang dilakukan oleh teman-teman pendamping DKL, terutama Bapak selaku Ketua DKL kan ya. Mungkin ada metode khusus yang diberlakukan sehingga mereka berhasil meraih semua ajang 1, 2, 3 itu. Ya. Metode khusus mungkin ada? Ya, sebenarnya untuk metode khusus dari lembaga kami sendiri itu itu terkait mumarosah, tentang pertanyaan-pertanyaannya itu. Mumarosah. Pertanyaan, ya kami itu menekankan kepada anggota DKL ketika Munaqosyah Usbu'iyah. Itu ada Munaqosyah Usbu'iyah setiap malam Rabu. Yang mana pada Munaqosyah Usbu'iyah di sini, teman-teman anggota DKL itu ditekankan dengan diberikan pertanyaan terkait seputar ilmu alat itu. Ilmu nahu dan ilmu sorof. Ya. Ada juga pemahaman, tapi tak sebanyak ilmu alat pertanyaannya itu. Yaitu salah satu metode yang kami gunakan, yaitu menanyakan kepada peserta DKL, anggota DKL itu terkait ilmu alatnya itu. Terutama kepada yang ikut lomba itu ya? Iya. Mungkin itu kan pasti ada persiapan yang semacam tadi yang sudah dijelaskan. Kira-kira seberapa intens sih, seberapa sering Bapak selaku ketua memberikan arahan kepada mereka? Kalau ditanya intensnya itu, ya mereka itu sering diberikan arahan. Mulai dari pengurus-pengurusnya, bahkan terlebih itu dari pembimbingnya, ada pembimbing khusus itu di berarti sana. Masing-masing peserta itu punya pembimbing sendiri? Khusus, iya. Itu wali kelasnya yang membimbing kebetulan. Wali kelas? Wali kelasnya sendiri, ya. Oke. Kemudian, itu kan di dalam persiapan pasti ada yang namanya semangat yang turun, semangat yang naik. Artinya dalam persiapan semangat itu tidak stabil, pasti turun dan pasti naik. Nah, langkah untuk mengatasi
semangat-semangat yang seperti itu, mungkin ada langkah tersendiri yang diberlakukan oleh teman-teman DKL? Untuk ya cara satu langkah yang kami gunakan untuk menjaga semangat dalam diri mereka itu ya kami sering motivasi lah kepada anggota-anggota DKL yang ikut lomba itu. Salah satu motivasinya ialah ketika salah satu contohnya itu ketika kami sudah menginjakkan kaki di Kota Bandung. Setelah sampai di sana, ketika kami dari pendamping itu melihat mereka itu kurang semangat, ya kami ajak jalan-jalan. Tahu ya kami ajak makan. Karena terkadang kan semangat itu merosot ketika kita itu lapar kan. Nah, makanya ya diajak makan. Itu salah satu upaya yang kita lakukan setelah kami sampai ke sana. Oke, setelah berarti cara menjaga semangat teman-teman yang ikut lomba itu ketika di tempat di Bandung, yaitu dengan cara jalan-jalan untuk refreshing seperti itu ya, merefresh otak ya. Kalau misalnya cara menjaga semangat mereka di pondok itu bagaimana kira-kira yang diberlakukan oleh teman-teman DKL? Ya, salah satu upaya yang kami lakukan ialah dengan yang memperbanyak motivasi itulah. Semacam nasihat ya. Memberikan nasihat. Nasihatnya itu biasanya diambil dari kitab-kitab, entah itu kitab klasik ataupun kitab-kitab yang lain itu. Oke. Kemudian selanjutnya itu kemarin teman-teman DKL kelas berapa saja kira-kira yang join? Itu kalau di formal apa ini ya? Kalau di formal ini itu beda. Di formalnya. Kalau di formalnya itu yang juara 2 sama juara 3 itu masih kelas 1. Yang juara 2 sama juara 3 kelas 1 SMA. SLTA ya? Ya, SLTA. Yang juara satunya itu kelas 2. Kelas 2 berarti adik kelasnya ya? Adik kelasnya yang juara 1 itu. Oh iya. Kalau di kelas di DKL? Kalau di kelas DKL ya kebetulan yang juara 1 itu sudah menjadi pengurus di DKL. Yang juara 1? Ya, kalau yang juara 2 dan 3 itu kelas 4, kelas Alfia. Oh iya. Kemudian ini kan di dalam persiapan tadi pasti ada beberapa momen yang melekat terutama di kepala Bapak Ketua DKL ini. Kira-kira mungkin ada momen yang itu sangat melekat sehingga itu menjadi pengingat atau bisa menjadi alarm untuk mereka semangat. Momen-momen atau mungkin momen waktu belajar bersama atau tentang solidaritas bersama. Ya, terkait momen tersebut ya sebenarnya itu setelah kami sampai di sana, salah satu momen yang paling kami kenang itu ya tentang IAA di Bandung itulah. IAA di Bandung, yang mana mereka itu sangat antusias dalam bantu kami, memberikan suportif yang banyak lah kepada kami. Ya kami dari pendamping dan juga anggota Darul Kutub itu yang ikut lomba ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada IAA Bandung karena sudah banyak memberikan kontribusi kepada kami sehingga ya kami mendapatkan hasil yang memuaskan ketika kami sudah ada di sana. Oke. Kemarin itu perlombaan kira-kira tanggal berapa? Perlombaannya itu tanggal 2 Juni kemarin ya. Dan itu persiapannya sudah 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum lomba itu. Atau mungkin itu kan ini bukan lomba pertama kali yang diikuti oleh teman-teman DKL kan? Pasti ada perlombaan-perlombaan yang sebelumnya. Ini kita bicara tentang persiapan. Artinya apakah persiapan 1 bulan itu sudah biasa dilakukan oleh teman-teman DKL dalam rangka untuk mengikuti lomba? Apakah baru hari ini ketika ingin ikut lomba persiapannya 1 bulan, sedangkan yang sebelum-sebelumnya cuma 1 minggu lah? Apakah beda dengan yang lomba kemarin? Ya sebenarnya sama. Setiap kali ada anggota yang ingin mengikuti lomba, entah itu lomba Olimpiade Nahwu Shorof ataupun lomba MKK itu, ya kami melakukan persiapan di jauh-jauh hari sebelumnya. Ya semisal dari yang kemarin itu ya kurang lebih itu 1 bulan kami melakukan persiapan. Sudah. Terkait cara belajarnya itu kan kalau teman-teman DKL kan biasanya katanya kalau belajar itu sampai tengah malam sampai jam 2. Ya. Terkait ketika persiapan lomba, apakah juga seperti itu atau lebih menjaga tenaga? Jadi belajarnya cuma cukup sampai jam 12 saja sudah selesai.
biasanya ya kalau yang kemarin itu ada salah satu ya peserta yang ikut di event gradasi itu belajarnya sampai subuh, begadang semalaman itu belajar. Dari habis isya sampai subuh? Ya, sampai subuh. Itu dihabiskan untuk ya itu belajar. Bahkan di hari Jumatnya, sebagaimana kita kenal di Anokai sendiri, kalau biasanya kalau hari Jumat itu waktu di mana kita melakukan refreshing kan. Ya. Nah, dan mereka itu bagi yang ikut lomba itu memanfaatkan waktu istirahat yang biasanya kan malam itu waktu istirahat kan. Iya, malam juga istirahat biasanya kan. Nah, kalau ya pada saat itu mereka memanfaatkan waktunya waktu malam Jumat ya untuk itu, untuk belajar, Untuk persiapan lomba ya. persiapan lomba. Wah, berarti cukup intens persiapannya ya. Iya, bisa dibilang cukup intens. Dan alhamdulillah nggak sia-sia berhasil mengukir prestasi yang cukup tinggi tingkat Asia Tenggara, dan itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dan ini yang terakhir, Bapak Ketua Firdaus. Ini kan teman-teman DKL juara 1, 2, 3. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Firdaus untuk mereka yang masih belum juara, dan juga pesan terkait menjaga semangat mereka, karena kan di kebelakangnya nanti pasti masih ada banyak lomba-lomba yang lain kan. Pesan mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman DKL yang masih belum juara, dipersilakan. No. Pesan dari kami Selaku ketua. Selaku ketua Darul Kutub kepada teman-teman yang masih belum menjadi juara, yaitu di event tingkat nasional, tingkat regional ataupun di tingkat internasional. Ya, pesan kami cuma satu, yakni kalian jangan putus belajar cuma karena jika semisal kalian ikut lomba dan tidak menjadi juara. Jangan pernah putus belajar. Itu salah satu pesan dari kami. Dan kemudian ya pesan yang kedua bisa dibilang pesan yang kedua lah. Jika semisal salah satu anggota dari Darul Kutub Lubangsa itu sudah menjadi juara lagi, nantinya ya jangan lupakan para pendiri, para masyai, dan juga dan orang-orang yang seringkali mendampingi masa belajar mereka. Karena terkadang kan ketika kita sudah naik daun, kita melupakan. Kita lupa ya. Ya. Kebanyakan seperti itu, Bang. Istilahnya itu kan kacang lupa kulitnya, takut ya seperti itu. Saya harap kepada anggota-anggota nantinya yang jadi juara juga, ya jangan sampai melakukan hal itu. Ya, mungkin itu salah satu pesan dari saya. Oke, itulah dia tadi terkait rahasia di balik layar teman-teman DKL juara 1, 2, 3 lomba MKK tingkat Asia Tenggara. Dan maka dari itu berakhirlah sesi obrolan santai kita pada episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya yang tentunya pasti lebih hangat dari episode sekarang. Saya Abedi Gafur Sajat Alfarisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.